zaman di mana kita berada sangat mengerikan. Bagaimana tidak, sesuatu yang baik justru ditinggalkan dan ditanggalkan, sementara sesuatu yang dilarang justru digalakkan. Ini zaman yang sangat mengerikan. Syukran jazakumullah khair. Kami ucapkan kepada Syekh Sami Al-Gulhali dan Habib Hasim bin Abdullah Segaf. Selanjutnya yaitu mau'idah hasanah daripada guru kita Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fawata baina khalqihi fil maratib faja'ala minhum aqtaban wa abdalan wa autadan wa awliya'a bihim yunzilullahul ghamama as-sakib wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul masyariqi wal magharib wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Anbiya'i wa ajallul asfiya'i wa afdalul habaib. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan taliqu biqadrihi wa maqamih. Amma ba'd, ma'asyiral habaib al-aizza, ma'asyiral ulama al-ajilla, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat al muntasibin wal muntasibati ila ummati sayyidil anbiya rahimakumullah. Para hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan suatu anugerah yang teramat besar apabila si hamba dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri akan momen-momen yang menjadikan tawajuhnya kepada Allah semakin meningkat, bahkan yang menjadikan taqarrubnya kepada Allah dan Rasulnya semakin meninggi, seperti pada waktu yang teramat mulia ini, pada saat yang diturunkan oleh Allah rahmatnya, yang kita semua pasti menjadi peraih-peraih daripada rahmat tersebut, amin. Yaitu kita berkumpul dalam rangka menghauli akan salah satu daripada putra-putra terbaik daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Aidarus, yang mana apabila kita mau perhatikan secara mendalam akan hal tersebut, dipastikan hal tersebut tiada lain merupakan anugerah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita-kita yang hadir ini. Bahkan yang hadir ini justru mendapatkan akan undangan langsung daripada sahibul haul. Maka
Wajib kita mensyukurinya. Wajib kita mensyukurinya dengan kita selalu menghadiri akan majelis-majelis semacam ini. Lebih-lebih di era semacam ini, di zaman yang sangat mengerikan ini, di zamannya dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa zamanun ukisat ahwaluhu, wa zamanun ukisat ahwaluhu saral wajah fi haddil ghafa, saral wajah fi haddil ghafa, yang artinya zaman di mana kita berada sangat mengerikan. Bagaimana tidak, sesuatu yang baik justru ditinggalkan dan ditanggalkan, sementara sesuatu yang dilarang justru digalakkan. Ini zaman yang sangat mengerikan. Bahkan Al-Habibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di zamannya sudah mengatakan demikian, apalagi di zaman kita. Maka berkata Sayyidina Imam Al-Habib Alawi bin Syihabuddin Ainut Tarim manakala mendengar akan ucapan daripada Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa zamanin ukisat ahwaluhu saral wajah fi haddil qafa, yang artinya letternya zaman di mana tersungsang akan segala penilaian, di mana yang namanya wajah itu justru dijadikan pantat, dan kebalikannya pantat dijadikan wajah. Ini penilaian di zaman kita ini. Karena beliau Sayyidina Imam Al-Habib Alawi bin Syihabuddin itu di zaman beliau Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa zamanin ukisat ahwaluhu saral wajah fi haddil ghafa, itu zaman beliau ada wajah, ada hal yang baik, pandangan pandangan wajah itu digambarkan suatu kebaikan disungsang menjadi keburukan, masih ada daripada al-wajah ya at-thayyib tadi. Tapi di zaman kita, kata Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Syihabuddin, tidak ada al-wajah kullu qafa, semuanya pantat, pandangan-pandangan selalu mengarah pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat diarahkan untuk mengarah pada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Ini yang ditakutkan oleh as-salafus saleh, yang malah zaman sekarang ini sangat mengerikan. Bagaimana tidak, kita kaum muslimin di mana-mana justru diobok-obok, kaum muslimin dikejar-kejar. Untuk apa? Untuk dihabisi. Buktinya generasi muda dicuci akan otaknya, dicuci akan otaknya, sehingga mereka diarahkan untuk menantang Allah Subhanahu wa taala, menantang Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhir-akhir ini timbul istilah perkimpolan sesama jenis atau yang disingkat menjadi LGBT. Ini jelas-jelas merubah akan manusia dari habitatnya. Bagaimana tidak? Binatang saja tidak melakukan akan hal ini. Binatang. Sementara kita yang katanya manusia membanggakan diri justru melakukan akan hal ini. Maka benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal ulaika kal an'am bal hum adall. Ini yang terjadi. Sangat mengerikan ma'asyiral hadirin wal hadirat. Lebih-lebih untuk generasi kita. Oleh karena demikian berkata Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, untuk zaman sekarang ini kita harus masing-masing, terutama daripada buyut Al-Alawiyin dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita harus punya akan rasa bangga tersendiri pada kakek-kakek kita. Ini sangat mantap dan sangat mujarab untuk mengarahkan anak cucu tetap berjalan di thariqah aslafihim. Ini ucapan daripada Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Innal iftikhar bil aba wal farah bihim fi hadzal asr huwa at-tariqul ashal li jadbi al-aulad litiba'il al-aslaf, bal huwa at-tariqul ashal li jalbi al-khalaq ila mahya'ir rasyad. Bergembira atau istilah sekarang ini ta'assub. Apa arti ta'assub? Fanatik terhadap kakek-kakeknya ini harus digalakkan. Untuk zaman sekarang harus digalakkan. Kenapa? Karena ini merupakan cara yang tepat untuk menarik akan anak cucu untuk ittiba, mengikuti akan kakek-kakeknya. Dengan cara apa? Memperbanyak akan adanya al-haul. Al-haul ini harus kita galakkan. Alhamdulillah kita mendengar dengan kedatangan Sayyidina Habib Umar bin Hafid, maka tergalakkanlah akan hal-hal daripada Sayyidina Abu Bakar bin Salim. Ini sangat mantap untuk menjadikan anak cucu kita selamat untuk menghadap Allah dalam keadaan menghadap Allah dan Rasulnya dalam keadaan diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Ini saya teringat dalam hal ini akan ucapan daripada Sayyidina Al-Walid Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di zaman sekarang ya kita harus berusaha untuk menghauli akan ayah-ayah kita, walaupun tidak alim ya, walaupun tidak secara zahir tidak alim ya, tapi ini sangat bermanfaat untuk anak cucu, sangat bermanfaat untuk keturunan. Bahkan menurut Buya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kalau zahirnya ayah kita ini tidak alim ya, ingat di atasnya kakeknya pasti alim. Kalau kakeknya tidak alim, pasti boyotnya alim. Kalau boyotnya tidak alim, kata Abu Yasin Muhammad Maliki, kakek-kakeknya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih sosok, masih lebih, karena menghadiri akan haul daripada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengarah pada haul memperingati akan perilaku sirah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih mereka darah-darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalir di darah-darah daripada kakek-kakek kita. Bahkan Sayyidina Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan bahwasanya dengan adanya kita menghadiri akan munasabah hauliyah untuk kakek-kakek kita al-muntasibin ila habibin al-azam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada khususnya, berarti kita menghadiri akan keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena Al-Quran yang isinya wajib untuk kita amalkan, untuk kita jadikan pedoman, di dalamnya terdapat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dengan apa? Dengan kita mengingat-ingat akan kebaikan-kebaikan atau thariqah daripada salaf-salaf kita, pasti semuanya berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada di hadapan kita. Rasulullah berada di majelis-majelis kita. Melalui siapa? Melalui kita menghadiri majelis-majelis haul daripada kakek-kakek kita yang darah-darah Nabi mengalir di badannya, yang air Nabi ada di badannya, yang daging Nabi ada di badannya.
makin dekat kedudukannya, silsilahnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin deras akan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin dekat salasilah daripada mereka-mereka dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin terpancar. Apa yang mereka lakukan merupakan bagian daripada pancaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik akhlaknya, baik perilakunya, baik perbuatannya, sehingga Sayyidina Imam Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf manakala melihat Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dengan cahaya nabawiyahnya, dengan al-anwar an-nabawiyahnya, beliau mengatakan la in fatana asrun nabi fabibnihi wa warithuhu darbun lana min wisalihi wa ma huwa illa zahratun min husunihi wa ma huwa illa zahratun min husunihi wa tal'atu nurin min syarifi khilalihi. Kalau seandainya walaupun pada dohirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, namun hakikatnya Nabi berada di tengah-tengah kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di majelis-majelis kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah-rumah kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempat kita berkumpul. Kalau dalam kemuliaan daripada Sunan At-Tirmidzi, belum lagi Sahih Bukhari, daripada kemuliaan Sunan At-Tirmidzi disebutkan mangkana fi baitihi Sunan At-Tirmidzi faka'annama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi yatakallam. Faka'annama an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi baitihi yatakallam. Kalau seseorang memiliki akan Sunan Tirmidzi, itu pastikan bahwa Nabi ada di rumahnya. Nabi berbicara, Nabi memperhatikan akan dirinya, memperhatikan akan keluarganya, bahkan Nabi yang mengarahkannya. Maka tidak mengherankan banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengaturnya, yang mengarahkannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini baru Sunan Tirmidzi, belum Al-Bukhari, belum lagi mereka-mereka yang darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir di badan-badannya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf tadi dalam mensifati Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, kalaupun dohirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, hakikatnya Nabi tetap ada. Nabi berada di majelis-majelis kita. Melalui siapa? Melalui anak cucunya, melalui mereka-mereka yang darah Nabi mengalir di badan-badan mereka. Bagaimana tidak, perilaku mereka adalah cerminan daripada perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mereka adalah cerminan daripada akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemantapan ibadah mereka adalah percikan dari kemantapan ibadah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah mereka-mereka ini anak cucu Nabi adalah merupakan sekuntum bunga daripada bunga Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau Sayyidina Asy-Syaikh An-Nabhani mengatakan bahwasanya mereka-mereka yang mengalir di badan-badan mereka darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum itu gambaran akan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berada di anak cucunya ila yaumil qiyamah. Logikanya, kalau di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia
daripada kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat hidupnya siapa yang paling bertakwa kepada baginda Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa? An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kalau di saat hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah atqakum, paling beliau adalah paling akromnya, paling bertakwanya akan makhluk, ya. Maka sepeninggal Nabi siapa? Sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang darah-darah Nabi mengalir di badannya. Adalah mereka-mereka yang airnya Nabi mengalir di badan-badannya. Adalah mereka-mereka yang gumpalan-gumpalan daging Nabi ada di badan-badan mereka. Siapa mereka? Adalah anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mustamir ila yaumil qiyamah. Berarti ini menghadiri hal akan anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kita menghadiri akan majelis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena darah Nabi ada pada mereka-mereka yang kita hauli. Kalau tidak salah sahibul haul tadi itu antara beliau dengan An-Nabi 33 kalau tidak salah. Dekat. Semakin dekat semakin nampak akan Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Dalam hal ini saya teringat akan apa yang terjadi pada Sayyidina Imam Abi Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu namanya sendiri Nu'man. Beliau mendapatkan anugerah untuk hidup belajar pada Sayyidina Ja'far As-Shadiq selama 2 tahun. Dengan kesadaran akan waktu 2 tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan oleh Allah untuknya untuk melihat akan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengumumkan pada murid-muridnya, laulas sanatan la dha'a Utsman, la dha'a Nu'man. Laulas sanatan la dha'a Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun daripada umurku itu, sia-sia kehidupan Nu'man. Kehidupan siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Namun berkat adanya anugerah 2 tahun dari Allah untuk beliau belajar berguru pada Sayyidina Ja'far As-Shadiq, maka jadilah beliau orang yang mulia, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, yaitu untuk untuk selalu melihat akan An-Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yang ada di wajahnya. Suatu saat Sayyidina Ja'far As-Shadiq keluar dengan memakai tongkat. Begitu Al-Imam Abu Hanifah melihat akan tongkat tersebut, sebagaimana yang telah kita ketahui, Imam Abu Hanifah ini minal muhadditsin, maka sekecil apapun yang bertalian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ia mengetahuinya, termasuk akan tongkat yang dipegang oleh Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Begitu melihat akan tongkat tersebut, beliau sangat tertarik untuk bertabarruk. Sayyidina Ja'far As-Shadiq begitu melihatnya, beliau tersenyum, kemudian mengatakan pada Sayyidina Abu, kamu ingin bertabarruk dengan tongkat ini? Iya. Ini ambil. Dicium itu tongkat tadi itu dari atas sampai bawah. Dicium. Sementara Sayyidina Ja'far As-Shadiq melihatnya dengan tersenyum. Setelah selesai, apa kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq? Puas? Puas. Ketahuilah wahai Nu'man, ya, kalau ini tongkat, ya, kamu begitu mencintainya karena apa? Dipegang oleh ayahku. Jadi menyebut Nabi itu ayah, ya, oleh ayahku. Padahal tidak menyatu dengan darah beliau, tidak menyatu dengan badan beliau, tidak menyatu dengan daging beliau. Tapi di sini
ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil mengisyaratkan pada badannya. Di sini ada air daripada ayahku. Di sini ada kumpalan-kumpalan daripada daging ayahku. Habibuna Muhammad. Langsung Al-Imam tadi lompat dan menciumi akan Sayyidina Ja'far Shadiq dari kepala sampai kaki, mengelamoti istilahnya. Kenapa? Beliau melihat dengan ainul haqiqah bahwasanya melihat anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melihat akan pancaran anwar Muhammadiyah. Ini yang mampu menjawab untuk menjaga akan anak cucu kita agar tetap berpegangan pada sunnah nabawiyah, pada syariah al-Muhammadiyah. Oleh karena demikian, mari kita mensyukuri akan anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan dicintaikannya kita akan majelis hauliyah semacam ini, yang caranya yaitu hendaknya menomorsatukan akan majelis-majelis semacam ini dengan membawa anak-anak kita, keluarga kita untuk selalu berpegangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rahmatnya pada kita dengan memilih kita untuk selalu menjadi mereka-mereka yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada majalisul haul, sehingga dengan demikian kita kelak akan dikumpulkan bersama ashabul al-haul dan jidul haul Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya sami'ad du'a ya mujibad da'awat ya qadiyal hajat, inna nas'aluka ya Rabb, nas'aluka an tudhifana bi barakat hada sahibi hadzal haul. Allahumma inna nas'aluka an tudhifana barakat sahibil hadzal haul wa an taj'alana min ulaika al-muhibbin li ashabil al-haul ma'a kamalil inaya wal riaya wal lutuf wal hifdz wal wiqayah. Allahumma in kana fi ashab hadzal haul maqamat wa inayat wa riayat wa futuhat wa futuhat, inna nas'aluka an tu'ahhilana lidzalik waj'alna min ahli dzalik. Allahumma inna nas'aluka barakat sahibi hadzal haul, inna nas'aluka ya Rabb an tudhifana mithil ma athafahu wa an tu'tiyana mithil ma a'taitahu wa an tamnahana lima manahtahu wa an tahabalana al-khawd fi bahri ma'rifatik wal fawz bi jami'i sa'adatiha wa an tamunna alaina ya Rabb fid darain bima mananta ala khawasil khawas min ibadikal muqarrabin ma kamali inayah war riayah wal lutuf wal hifdz wal wiqayah bi jahin Nabi Muhammad sayyidil bariyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.